perkenalkan nama saya Jasin Kristina Huta Barat, NPM 23143444092. Hari ini saya akan membuat sebuah asesmen autentik keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan berbicara. Anak yang akan saya asesmen yaitu kelas 6 SD yang bernama Orselinat Octaviana Simanjuntak. Ini adalah hari pertama saya mengasesmen, di mana saya akan memberikan sebuah video edukasi. Oke, silahkan menyaksikan. Susah banget. Ini apa ya jawabannya? Mita. Berarti jawabannya apa? Enak aja, bikin dong sendiri. Makanya jangan bolos terus. Tinggal pelajaran kan akhirnya. Loh, boleh. Langsung liatin aja. Bosan banget deh. Mumpung guru gak ada, mending aku kebolos aja. Ke warnet, enak kali ya. Jangan bolos lah. Kalau kamu nggak bisa menahan pelannya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Bodoh amat ah. Lagi ngapain kamu? Jadi, kamu mau bolos lagi ya? Bener-bener ya? Ya ampun, Ferdi. Ferdi, ibu kasih kamu hukuman ya. Berdiri di lapangan sampai jam istirahat. Ferdian, ibu tanya kenapa tadi kalian berkelas? Yang duluan, Bu. Kamu yang ngata-ngatain duluan. Apa? Sudah, kalian mulai lagi ya. Masalah ini sebaiknya dibicarakan baik-baik dengan berkelatih. Sampai aku minta maaf ya, saya udah ngata-ngatain kamu. Aku juga minta maaf ya, tadi aku bawa emosi. Ya udah Bu, Arif pamit duluan ke kelas. Ya silakan. Fer duluan. Ferdi, ibu sudah banyak mendengar pengakuan tentang kamu. Tadi juga kamu mau bolos lagi kan? Ibu sudah cek semuanya kamu. Banyak yang kosong. Kalau kamu begini terus, kamu bisa dikeluarkan dari sekolah ini. Jangan Bu. Ferdi tidak mau keluarkan dari sekolah ini. Ya udah, ibu kasih kamu kesempatan kedua. Tapi besok orang tua kamu tetap ibu panggil ke sekolah. Jadi, anak bapak sering bolos dan nilainya kosong semua. Awalnya, aku tidak begitu peduli terhadap pendidikan. Ya, aku yang sering bolos, malas belajar, dan hingga ketinggalan pelajaran.
Rasanya mustahil aku bisa menjadi anak yang rajin dan pintar. Tetapi sekarang aku tersadar dan aku mulai merasakan sesuatu di dalam hati dan pikiranku. Seperti ada sepercik harapan untuk mengubah diriku sendiri. Dan mulai sekarang aku akan bertekad mengubah diriku menjadi lebih baik. Aku akan terus fokus dan berusaha agar mendapat hasil yang lebih maksimal. Dan sekarang dalam benakku ada satu keyakinan, yaitu belajar, belajar, belajar. Aku ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa seseorang telah mengubah dirinya menjadi lebih baik. Itu aku pilih outfit buat Bentar ya kak. Oke. Nah, tadi kan kita sudah menonton video berupa film kan. Sekarang Tante mau nanya nih. Coba kakak Orselina ceritakan cerita ulang lagi dari awal sampai akhir kejadiannya. Kira-kira Orselina masih ingat nggak? Awalnya anak itu merasa dirinya itu sangat bodoh, sehingga dia itu memilih keputusan untuk berbolos sekolah, sehingga bolos sekolah tersebut membuat dia nilainya anjlok, baru raportnya menurun, Iya benar. rankingnya menurun, dan banyak lagi berbagai ketinggalan pelajaran. Sehingga gurunya berkata seperti ini, saya akan memberikan kesempatan kedua kalinya untuk berubahkan semua nilai-nilai kamu yang dari merah segala macam sehingga menjadi yang lebih bagus dan ranking pertama di kelas. Dan murid tersebut menggunakan kesempatannya yang kedua ini sehingga ia mendapatkan nilai yang terbaik dan nilai yang bagus sehingga ia dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Oke, sudah. Kira-kira menurut Kak Orsel nih ya, judul topik yang tepat tentang video ini apa? Jangan bermalas-malasan karena waktu terus berjalan. Oke. Menurut Kak Orsel nih, Kak Orsel pernah ngalamin gitu nggak yang suka malas ngerjain tugas, akhirnya dari perbuatan tersebut Orsel akhirnya dapat nilai yang jelek, nggak memuaskan? Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah. Gimana solusi yang Orsel lakukan? Awalnya yang gak suka pelajaran IPA, tiba-tiba merasa diri itu menjadi bodoh banget, menjadi kayak nilainya terus menurun, dan akhirnya guru berkata, saya akan memberikan satu kali lagi kesempatan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Saya memanfaatkan kesempatan itu sehingga saya bisa lulus dari tingkatnya. Oh, berarti Orselina belajar lebih giat lagi gitu. Oh, dan ternyata itu alasannya karena nggak suka pelajaran IPA. Kenapa nggak suka pelajaran IPA? Karena apa? Apakah karena gurunya atau memang karena pelajaran IPA itu menurut Orsel itu membosankan atau gimana? Atau sulit gitu? Pelajaran IPA menurut saya membosankan dan sulit untuk menghafalnya. Kenapa membosankan? Karena memang sistem menghafal dia. Ada yang sistem menghafal dan ada sistem yang menghitung. Oh, berarti itu karena bosannya, karena bosan lah ya, karena suka sering gurunya mungkin suruh pertahin menghafal. Mungkin Dan memiliki sainsnya alias Inggrisnya. kenapa Orsel bisa berubah gitu? Aku mau belajar giat lah. Kenapa bisa berubah? Apakah Karena pas setelah guru memberikan saya kesempatan sekali lagi untuk merubah nilainya, saya memberikan fokus untuk dapat guru itu berbicara, dan saya tidak akan berbicara selama guru itu mengajar. Sehingga saya dapat memahami pelajaran tersebut dan mendapatkan nilai yang terbaik. Oh, berarti itu mulanya tuh karena bosan, karena gurunya. Oh, pertama tuh karena Orsel bosan, karena sistem belajarnya tuh menghafal, dan kedua tuh Orsel
kurang paham juga. Gara-gara itu Orsel jadi sering nggak mendengarkan guru menjelaskan depan gitu ya. Akhirnya Orsel berubah pikiran gitu, karena memang perbuatan seperti nggak baik kan. Karena juga Orsel pernah mengalami juga nilainya jadi rendah gitu. Oke, satu kakak mau minta ini satu kata tentang video ini. Bermanfaat untuk semua murid yang merasa dirinya itu bodoh dan dapat berubah menjadi orang yang pintar, karena di dunia ini tidak ada yang orang yang bodoh. Oke, terima kasih Orsel. Berikutnya adalah hari kedua. Dah. Hari kedua mengasesmen. Semoga mereka nggak datang pagi ini. Aku cuma pengen hari ini berjalan normal. Wah, jagoan kita nih. Udah selesai soalnya. Bagi contekannya dong. Sudah, tapi ini kan tugas sendiri-sendiri. Siapa yang peduli? Cepat kerjain sekarang. Iya tuh, cengeng banget. Baru gitu aja udah nangis. Makanya jadi anak tuh jangan lemah. Cupu, cengeng itu keras tahu. Bentar lagi kan TO, kalian udah dapet jatah. Udah jauh udah. Tapi tanggal berapa sih? Kayaknya Mei. Kayaknya Mei sih. Mei 30. Mei tanggal 28 kayaknya. Iya deh kayaknya. Ada apa tuh di dalam? Kok rame-rame? Yuk, lanjut yuk. Hah, kalian ngapain? Kenapa Rehan mau kayak tegang kayak gitu? Bukan urusan kalian. Awas, jangan ikut campur. Kalian sudah datang. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita lanjutkan latihan halaman 70. Dikerjakan dengan tertib ya. Raihan, kamu kenapa? Terlihat tegang. Raihan, itu apa? Boleh Ustazah lihat? Apa yang kamu sembunyikan? Coba Ustazah lihat. Boleh Ustazah. Astagfirullah. Siapa yang melakukan perbuatan ini? Ini perbuatan yang tidak baik. Kalian tahu kan, ini termasuk perbuatan bullying. Sekolah ini adalah tempatnya untuk belajar.
Astagfirullah, kenapa ini? Udah, nanti Ustadz yang nangani. Ayo bangun. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin ya? Ya Allah, kok kayak gini ya? Loh, kok kamu masih di sini, Nak? Kamu nggak berangkat sekolah? Gak apa-apa, Umi. Umi gak usah khawatir. Kalau nggak apa-apa, ya udah. Sekarang kamu berangkat. Kamu udah terlambat loh ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Ini saya dengan Uminya Royhan. Iya, ada apa ya Umi? Ini Ustazah izin bertanya, Royhan nggak mau berangkat sekolah hari ini. Apakah ada masalah di kelas, di sekolah? Sepertinya tidak. Itu anak saya kalau di rumah baik-baik saja, nggak pernah keluar rumah. Mana buktinya anak saya dibully? Nih bu, saya pengusaha kaya di sini. Ibu bisa saya tuntut kalau mencemarkan nama baik anak saya di sekolah. Jangankan ibu, sekolah ini juga bisa saya tuntut bu. Paham? Kamu ini sabar, kerjaanmu di rumah cuma shopping mulu. Berdasarkan laporan yang kami terima, serta bukti, anak bapak ibu terlibat pada perundungan terhadap anak sebayanya, yaitu Ananda Raihan. Dan ini bukan pertama kali dilakukan, sudah berulang kali. Dari Ananda pun sudah dipanggil dan mengakui perbuatannya. Sebagai pihak sekolah, kami sangat prihatin dengan kejadian ini, karena ini sangat tidak sesuai dengan nilai yang kami junjung tinggi, yaitu saling menghormati dan menunjukkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak. Dan mohon izin untuk melakukan pemutaran rekaman CCTV terkait kejadian tersebut. Saya tidak menyangka saya bisa berbuat seperti ini. Jujur, saya sangat sedih dan kaget. Bagaimana ayah bunda? Ini bukti yang bisa kami sampaikan. Untuk korban, sekolah telah memberikan bimbingan. Dan untuk anak-anak pelaku, sekolah akan memberikan pembinaan. Mohon maaf ya Bu, ternyata memang benar anak kami yang salah. Dokter Pak sudah dibilang dengarkan dulu penjelasan gurunya. Apa sih mama? Pusing dengan anak kamu. Alhamdulillah sudah clear ya kejadian ini. Semoga tidak terulang kembali. Terakhir, saya minta agar saling melapangkan dengan bermaafan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ustazah ingatkan kembali bahwa perundungan membawa dampak negatif baik kepada korban maupun kepada para pelaku. Jadi, mari kita sama-sama menciptakan kembali suasana yang aman, nyaman, dan saling menghormati dalam pembelajaran. Sepakat? Sekarang Raihan dan teman-teman silakan untuk saling memaafkan. Maafin ya, Roy. Maafin ya, Roy. Iya. Maafin kita ya, Roy. Maafin ya, Roy. Maaf ya, Roy. Oke. Nah, ini udah selesai menonton video yang kedua. Kakak mau nanya lagi nih, pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang pertama. Coba Kak Orsel ceritakan ulang dari awal sampai akhir.
Awalnya seorang anak yang dibully dengan berkata kasar, Terus berkata yang membuat anak tersebut atau korban tersebut menjadi sakit hati, sehingga ia merasa dikucilkan dan tidak mau bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Kemudian ia ditemui dengan teman-teman yang menurutnya itu cuek, ternyata itu bagi teman-teman yang lain itu adalah teman yang baik dan dapat menceritakan kisah tersebut kepada ibu pimpinan atau kepala sekolah ataupun wali kelasnya, sehingga anak tersebut bisa terbebaskan dari cyberbullying tersebut, maupun itu fisik ataupun dari dunia maya ataupun dari perkataan. tadi penyebab awal bullying itu apa sih dalam film ini, dalam cerita ini tadi? Karena anak tersebut dianggap teman-teman yang merasa kuat, hebat, itu cengeng, lemah, dan cupu. Tadi awalnya karena dia nggak ngasih jawaban kan, nggak berbagi jawaban sama temannya kan, jadi dia nganggap sok pintar, sok tangguh gitu kan, Sok jagoan. ya. Kira-kira menurut Orsel bullying itu gimana sih? Berbahaya juga sih, bisa mendapatkan dampak negatifnya, sehingga orang tua merasa malu di hadapan kepala sekolahnya ataupun teman-teman sebayanya anak tersebut. Bullying itu bagus nggak di sekolah? Tidak, karena itu dianggap sebagai penilaian. Orsel pernah lihat bullying nggak di sekolah? Jarang, karena ada peraturan di sekolah yang Berarti nggak ada bullying di sekolah ya? Oke. Dari film ini, dari video ini, pesan apa sih kira-kira yang disampaikan kepada kita, Ca? pesannya jangan menganggap orang remeh dari depannya saja, dan lihat latar belakangnya sebelum memandangnya Kira-kira atau sebelum melihatnya, kenyataannya. jangan membeda-bedakan orang lain dari Ya. latar belakangnya. Tapi kita itu berteman harus Saling menghormati, menghargai, dan tidak ada yang satu sama lain mengucilkan. ya benar. Jadi kalau Orsel di sekolah itu pertemanannya apakah itu melihat dari latar belakang temannya atau memang Orsel terbuka untuk semua? Terbuka untuk semua. Kenapa? Karena Kan zaman sekarang tuh kan anak-anak gitu, kalau ngapain ini- kita memandang dari sikap atau perilakunya atau kaya atau miskinnya. Intinya kita berteman dengan baik tanpa ada mengucilkan. Oke. Orsel paham ya berarti arti bullying itu. Oke, terima kasih Orsel untuk bersedia untuk saya asesmen di hari kedua ini, tetapi jangan bosan lagi karena masih ada hari ketiga untuk besok. Oke, Bye-bye.
duitnya, Bun. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus janji anak ibu. Jadi, kamu janji sama ibu. Kan nanti di anak ibu itu banyak pahalanya. Berjanji duitnya, Bun. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus janji anak ibu. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bun, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Udah, buat aku aja sini ya. Jangan. Udah, buat aku aja sini ya. Ya. Elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya, Budi ya. Iya, Om. Nah, kita nih udah selesai nih nonton video ketiga. Nah, kira-kira Orsel nih. Orsel bisa ceritakan ulang nggak ceritanya nih, mulai dari awal, inti, sama akhir? Awalnya dia seorang anak yang merasa kurang mampu, yang sulit. Kopi dia, Pong! Awalnya ada seorang anak yang mendapatkan sebuah dompet dari seorang laki-laki pengusaha, dibilang seorang pengusaha, baru ia merasa tergoda untuk mengambil uang tersebut, tetapi ia ingat sama perkataan ibunya kalau misalnya kejujuran itu adalah pahala yang paling terbesar di surga nanti. Baru kemudian temannya berkata, pakai aja buat uangnya, lagian itu kan udah jadi hak kamu. Baru anak ini berkata kalau misalnya tidak boleh, karena ini bukan hakku sepenuhnya, karena bukan aku yang pemilik utamanya, jadi aku akan mengembalikannya. Beberapa hari kemudian seorang anak tersebut mengembalikannya dan berjumpa dengan pemilik dompet tersebut, dan ia berkata, ini om uangnya dan dompetnya. Baru paman tersebut mengatakan seperti ini, baik banget kamu nak, dan kamu itu namanya siapa?
Kemudian anak itu bilang namanya Budi. Kemudian Om itu terasa sangat berbahagia karena dompetnya kembali kepadanya. Beberapa menit kemudian, Budi kembali ke tempat awalnya atau tempat impiannya, yaitu membeli sepatunya untuk sekolah. Kemudian paman tersebut berjumpa dengan dia kembali di toko yang sama. Baru paman tersebut mengatakan, "Kamu ambil aja sebagai ucapan terima kasih saya kepada kamu, Budi," dibilang seperti itu. Dan akhirnya kejujuran itulah menjadi kunci utama untuk kemampuan kita untuk besarnya nanti. Oke, jadi menurut Orselina video ini bertema apa sih? Kejujuran. Kejujuran, oke. Mengapa menurut Orsel penting kejujuran itu di hidup kita? Karena kalau tidak ada jujur, kita bakal masuk ke dalam dosa. Ya, berarti itu adalah salah satu perbuatan dosa. Iya. Di kehidupan sehari-hari Orsel udah merasa jujur nggak sih? Atau kadang berbohong? Terkadang berbohong karena apa? Terkadang ada alasannya tersendiri. Alasannya salah satunya contohnya? Contohnya udah mengerjakan tugas padahal belum mengerjakan tugas. Kalau di sekolah. Kalau Di di rumah rumah. pernah berbohong nggak? Di rumah. Kalau di sekolah pernah, kalau misalnya tidak membawa buku, ternyata alasannya karena alasannya tidak mengerjakannya padahal ada tugasnya. Karena apa? Gurunya mengatakan beberapa hari yang lalu, kerjakan tugas halaman ini. Aku mengatakan kalau misalnya aku tuh gak bawa, Bu. Ternyata di tas itu ada dan ternyata belum kerjakan tugasnya. Oh, berarti Orselina pernah berbohong, nggak mengerjakan tugas. Bawa buku, Orsel bilang enggak. Ternyata bawa, tapi karena Orsel nggak mengerjakan tugas, akhirnya berbohong. Jawabannya seperti itu. Oke. Pesan moral menurut Orsel nih yang disampaikan film ini apa? Pesan yang contohnya nih apa sih yang bisa Orsel ambil pesan moralnya dari video ini? Pesan moralnya, seorang anak yang awalnya mau masuk ke dalam dosa ternyata tidak jadi karena ingat perkataan orang tuanya. Jadi ceritanya di sini itu namanya siapa tadi? Budi kan? Iya. Budi itu sikap kejujurannya sangat tinggi karena kenapa? Karena dari sejak dini sudah dididik orang tuanya untuk selalu bersikap jujur. Iya. Nah, ketika ada suatu kejadian dia mendapatkan ketika dia berjualan tisu kan, berjualan tisu di keliling sekitar rumahnya, dia menemukan sebuah dompet dari seorang bapak kan jatuh. Akhirnya dia mau pengen kembaliin nih, tapi ada nih maksudnya godaan nggak usah, itu adalah hakmu, nggak usah kembalikan. Dia kayak bersikap nggak usah kembalikan karena aku sudah dapat dompetnya juga. Kayak satu lagi dia merasa dia selalu ingat pesan dari orang tuanya bahwa kamu harus selalu bersikap jujur. Dan akhirnya banyak pertimbangan, walaupun dari udah banyak segi dari teman-temannya udah Budi kamu ambil aja gitu kan, itu udah jadi hakmu gitu kan, udah ada godaan dari teman-temannya, tapi dia masih tetap bertekan dalam teringat dalam satu kata dari orang ibunya tuanya bahwa dia harus bersikap jujur. Dan akhirnya dia kembalikan lagi dompet tersebut kepada pemiliknya, dan ternyata hasil dari sebuah kejujuran itu adalah kebaikan, kesempurnaan. Dia malah diberikan sebuah sepatu ya kan, baru kemudian disekolahkan lagi sampai kuliah. Oke, terima kasih Orsel atas kemauannya untuk saya asesmen. Semoga video-video yang sudah kita tonton bermanfaat bagi Orsel. Sekian dari asesmen otentik saya. Terima kasih, bye.